Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap bersemangat untuk mengisi ruang dunia maya Indonesia ini dengan literasi digital pembahasan soal. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita terus mengabdi, kita terus meneliti, dan kita terus mengajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih terus akan memperbanyak pembahasan soal untuk mata kuliah teori peluang, karena banyak masukan kepada kita untuk terus memberikan masukan bagi mahasiswa Indonesia agar mereka tetap bersemangat dalam menempuh mata kuliah teori probabilitas. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas pada kali ini. Kita masuk kepada soal seri yang ke-165 untuk nomor 6.29 dari buku yang sama, buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists untuk seri yang ke-165. Oke, kita lihat soalnya. If 20% of the residents in the United States city prefer a white telephone over any other color available, what is the probability that among the next 1,000 telephones installed in that city, between 170 and 185 inclusive will be white and be at least 210 but not more than 225 will be white. Wah, negara luar negeri ini masalah warna pun menjadi isu sebenarnya. Terserahlah, yang paling penting kita memahami konsep soal ini tetap menghampiri binomial dengan menggunakan normal. Terutama dalam isu soal ini adalah warna putih dan tidak warna putih. Nah, itu adalah isu dari binomial. Nah, seperti biasa dalam isu binomial ini, kita selalu andaikan soal A ini kita dalam variabel acak binomial, kita tentu akan menghitung variabel itu 170 kecil dari X kecil dari 185. Sedangkan kita akan menggunakan menghampiri dengan distribusi normal. Untuk itu yang kita perlukan sekarang adalah Z1. Nah, ini untuk memastikan semua serat di atas di antara 170 itu masuk, maka perlu dikurang dengan 0,5. Oleh sebab itu X-nya menjadi 169,5 dikurang dengan nu. Nah, ini nu dikurang nu persimpangan baku. Sedangkan untuk Z2 kita memerlukan suatu nilai 185,5. Kita tambahkan 0,5 agar memastikan yang angka 185 ke bawah itu masuk, dikurang nu dibagi dengan simpangan baku. Nah, kita tahu dalam mencari nu dalam soal ini, nu itu adalah N kali P. Karena dia binomial, maka di sini adalah N-nya tadi bernilai 1000. Oke. Dikali dengan 20%, 1/5. Jadi kira-kira nu-nya itu ada 200. Rata-ratanya 200. Sedangkan untuk simpangan baku itu biasa kita menggunakan akar dari variasi atau N kali P kali Q. Itu sama dengan akar dari 1000. Oke.
dikali dengan 1/5 tadi, 20% 1/5 dikali lagi dengan 4/5 karena jumlah P dan Q itu harus 1, 4/5. Maka di sini tentu akar 200 kali 4/5, 240, 40 kali 4, 160. Maka kalau kita cek dengan kalkulator kita, kalau kita ambil kalkulator, maka simpangan baku yang diperlukan adalah 12,64. Ini tentu akar dari 200, 160. Tentu ini menjadi kira-kira hasilnya adalah 12, mana kalkulator kita cari tadi? 12, oh bukan. Mana tadi dia simpangan baku 12,649. Ini 12,649. 12,649. Nah, berarti kalau begitu nilai Z1 yang kita inginkan adalah 169,5 dikurang dengan nu-nya tadi 200, dibagi lagi dengan 12, simpangan baku tadi 649. Sama dengan ya kira-kira bernilai minus 2,41. Berarti ini kira-kira bernilai minus, kita buat ke bawah saja. Kita hapus ini dulu Z2-nya. Kita kasih space yang agak mantap dulu. Jika kita hapus, kita kasih space. Ini kira-kira minus 2, kalkulator tadi 41. Sedangkan Z2, nilai Z2 yang kita inginkan adalah tadi 185,5. Ini perlu kita tambah dengan 0,5. Dikurang dengan nu-nya tadi 200. 2000. 200 nu adalah 200. Irizer nu 200 dibagi dengan 12,649. Tentu kalau kita cari dengan kalkulator nih, kita batas dulu biar dia aman. Tentu nilai Z2 kita bernilai minus 1,15. Minus 1,15. Nah, oleh sebab itu, nilai peluang kita sekarang kalau menggunakan X tadi di antara 170 dan 185, tapi kalau dengan Z itu bernilai dari minus 2,41 kecil dari Z kecil dari min 1,15. Nah, ini dengan menggunakan tabel normal, cari min 1,15 ke kiri dikurang minus 2,41 ke kiri. Jadi nilai nomornya adalah min 1,15. Ini dia. Berarti 0,1251. Jadi 0,1251 mas 1 dikurang dengan min 2,41 ke kiri. Min 2,41 ke kiri. Ini dia. 0,0080. 0,0080. Oke.
Jadi kira-kira nilainya itu kalau kita cari dengan kalkulator 0,1171. 0,1171. Nah, ini untuk soal yang bernomor A. Nah, soal yang bernomor B itu sama saja. Kalau kita menggunakan X, peluang X yang nomor B peluang X dari 209 kecil dari X 210, sorry. 210. Oke, 210. 210 kecil dari X kecil dari 225. Nah, tentu dengan Z, nah, kita dengan hampiran normal, kita memerlukan suatu konsep untuk mencari Z1 dulu. Z1, seperti biasa, untuk memastikan semua 210 ini masuk, kita kurang dengan 0,5, sehingga di sini 209,5 dikurang dengan 200 tentu dibagi dengan 2, berapa tadi dia? 12,649. 12,649. Maka Z1 kita bernilai 0,75. 0,75. Sedangkan Z1, Z2 adalah, nah, untuk memastikan semua angka kecil dari 225 itu perlu kita tambah menjadi 225,5. Nah, ini untuk memasukkan sebagian besar atau paling banyak dari yang kecil dari 225. Oke. Dikurang dengan 200 dibagi dengan 12 simpangan baku, 649. Berarti nilai kita sekarang bernilai, kita cari dengan kalkulator sebentar, bernilai 2,02. 2,02. Nah, tentu nilai dalam variabel acak X akan sama artinya dengan kita menentukan nilai peluang Z. Nah, yang bervariabel acak Z dari 0,75 sampai 2,02. Nah, ini. Jadi kalau dengan distribusi normal, ini ada gambar tarbiat normal. Jika ini 0 kita, dan ini bernilai 0,75, dan ini bernilai 2,02, maka yang kita perlukan adalah luas arsiran yang berikut. Nah, ini dapat dicari dengan melihat tabel dari 2,02 ke kiri. Nah, ini ke kiri. Dikurang dengan 0,75 ke kiri. Maka hasilnya kan yang diarsir. Oleh sebab itu, ini dapat dicari dengan melihat tabel. Nah, ini kita kasih space dulu nih. Ini transformasi. Dari 2,02 ke kiri, berarti 0,02 ini 2,0, ini duanya. 0,9783, 0,9783 dikurang 0,75 ke kanan. Ini 0,75 kita, 0,75, ini 5-nya. Oke, berarti ini dia 0,7734 dikurang dengan 0,7734. Oke, berarti yang kita inginkan
Cari aja dengan menggunakan kalkulator. Kita coba cari dengan kalkulator kita. Kita cari dengan kalkulator. Oke. Jadi nilainya adalah 0,2049. 0,2049. Nah, ini dia nilai yang kita inginkan untuk soal yang B. Oke. Kalau begitu kita sudah lihat pembahasan soal yang seri ke-165 ini. Masih kita menggunakan hampiran binomial terhadap normal. Saya rasa saya Radu Yendra bersama Radu Institut undur diri dulu. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.